Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCBS. Dalam video kali ini saya ingin membuat konten video mengenai tentang proses pemberian pakan pada larva ikan lele, dan tema yang saya akan bahas dalam video kali ini adalah mengenai pakan pengganti cacing sutra ya, yang banyak sekali yang berkomentar ya. Di video saya sebelumnya ada juga netizen yang berkomentar seperti ini, Bang, kalau tidak tahu ilmunya jangan asal buat konten atau jangan asal buat video. Oke, saya akan bertanggung jawab mengenai tentang video saya, teman-teman ya. Dan sebelum teman-teman menonton video saya dari awal sampai akhir, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran selalu, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, sebenarnya dalam proses pembelian ikan lele ada kalanya dari sahabat yang mungkin dalam proses mencari pakan ya alami seperti cacing sutra itu susah ya, tidak di sini ataupun di sana. Yang namanya cacing sutra itu kadang ada yang kadang tidak ya. Tahu kalau memang di tempat kalian ada yang stoknya full ya itu malah bagus ya. Tapi kalau di tempat-tempat seperti tempat saya dan tempat sahabat yang lain, jika cacing sutranya itu langka, maka mereka ingin budidaya pembelian ikan lele dan mereka bingung ya, apa sih yang bisa digunakan sebagai pakan pengganti cacing sutra. Jadi mereka bingung ya, dan saya akan menjawab kebingungan tersebut dan menjelaskan bagaimana sih cara proses memberikan pakan selain cacing sutra terhadap larva ikan lele. Simak terus video ini dari awal sampai akhir ya, supaya tidak salah paham seperti teman-teman yang lain yang nonton video saya dari setengah-setengah ataupun seperempat saja ya, langsung mereka beranggapan yang tidak ya. Jangan juga di skip. Oke, yang pertama teman-teman ya, tahapan awal dalam pemberian pakan larva ya tanpa cacing, kita bisa memberikan pakan dengan kuning telur ya, teman-teman perlu dicatat ya, kuning telur ayam ya, kuning telur ayam. Dan pasti ada juga yang teman-teman bertanya, kuning telur ayam apa ya Bang yang bisa digunakan untuk pakan larva? Sebenarnya telur ayam apa saja ya bisa ya, cuma saya sarankan menggunakan telur ayam yang dijual di toko-toko itu aja lah ya, yang murah. Lalu proses pemberiannya itu bagaimana? Untuk proses memberikan pakan pada larva untuk usia 3 hari ya, istilahnya itu larva bisa kita kasih pakan kalau sudah bisa berenang ya. Itu caranya kita rebus telur ya, rebus telur yang masih ada cangkangnya itu ya, kita rebus ya. Setelah kita rebus telur sama cangkangnya itu tadi sampai matang ya, lalu kita dinginkan dan kita kupas. Setelah itu kita ambil bagian tengahnya kuning ya, kuningnya kita ambil dan kita masukkan ke plastik atau kita taruh di tempat wadah piring atau apa terserah, pokoknya kita taruh di tempat yang kita bisa campur dengan air ya. Airnya tuh sedikit saja, kita ulek pakai sendok ya, supaya dia mencampur ya. Dan setelah itu kita bisa berikan pada larva di kolam ya. Ya memang kesannya memang nanti kolam akan keruh tuh ya, tapi nanti akan kembali jernih lagi setelah kuning telur itu dimakan dimakan larva ya, larva ikan lele tersebut ya. Itu tahapan awal ya, itu 1-2 hari kita bisa kasih kuning telur ya. Lalu pakan yang bisa kita berikan yang untuk 2 hari berikutnya itu apa Bang? Kita bisa memberikan pakan, kalau menurut saya ya, pakan yang bagus itu jenis jelly worms ya, atau pakan apa ya yang pernah saya buat kontennya itu, walaupun saya tidak di endorse ya teman-teman ya, saya akan coba kasih sedikit bocoran buat teman-teman yang sedang belajar ya, karena berbagi itu indah ya dan bermanfaat buat teman-teman. Menurut saya itu ya membuat saya senang ya memberikan jelly worms ya. Proses memberikan jelly worms tersebut itu pun harus takarannya sedikit-sedikit ya. Dan perlu teman-teman ketahui ya,
untuk pemberian pakan, istilahnya itu pakan, anggap saja itu pakan pabrikan lah ya, karena tidak alami ya, itu akan berdampak pada air ya teman-teman, akan berdampak pada air, sehingga air akan mudah cepat kotor atau rusak ya. Cara mengatasinya, kita harus memberikan tekanan air kocoran dengan volume yang keras ataupun kencang ya, dengan bertujuan supaya proses penggantian air itu akan lebih cepat ya, ataupun kotoran-kotoran akan cepat terbuang ya. Jangan sampai kita menggunakan air kocoran yang kecil ya, dengan volume yang seperti yang di sana itu ya, itu kecil sekali ya, jangan seperti itu. Kita gunakan volume tekanan yang besar. Kalau bisa itu lubangannya itu satu paku 5 itu ya, kita lubangin bagian ininya, tutupnya itu kita lubangin pakai paku 5. Setelah kita rasa airnya kencang ya, itu bisa minimalisir lah ya untuk airnya itu, supaya tidak cepat keruh ya. Dan lagi teman-teman ya, yang perlu teman ketahui, sebelum saya memberikan suatu contoh ataupun pengalaman saya ya, ini bisa diaplikasikan ya buat teman yang senior ya, ataupun yang sudah berkecimpung di dunia pembudidayaan ikan lele ya, yang sudah menguasai bidangnya ya. Saya bukan bermaksud untuk istilahnya itu memberikan edukasi yang kurang tepat, tapi memang dari mereka-mereka yang ditanyakan adalah hal yang seperti itu ya, ataupun maksudnya itu mengarah ke situ ya. Dan saya pun juga tidak bermaksud membodohi ataupun sok pintar ya. Intinya itu teman-teman itu harus bisa mencerna sendiri bagaimana yang tepat, yang tidak itu yang bagaimana. Yang namanya yang hasilnya yang bagus itu yang seperti apa, yang hasilnya bagus itu ya, kalau menurut saya ya, itu kita harus memang pakan alami ya, namanya kan pembenihan ya. Untuk larva itu pakan alami itu lebih bagus, dan untuk proses perawatannya pun akan lebih rumit kalau kita menggunakan istilahnya itu untuk kualitas ya, kita harus rumit sekali dalam pembenihan ikan lele. Tapi kalau untuk teman-teman pemula, untuk yang sederhana ya, contoh ya, kalau sederhana kan tanpa sipon ya, untuk pemberian pakan tetap cacing sutra. Tapi kalau yang rumit, kita harus sipon, harus rajin ganti air ya, dan juga harus memberikan pakan cacing sutra itu dengan porsi yang sedikit-sedikit, ada cara-caranya. Tapi kalau untuk yang pokoknya yang penting bisa ya, untuk awal-awal jangan terlalu rumit ya, itu seperti yang saya sarankan tadi. Dan juga perlu teman ketahui juga ya, untuk hal yang saya sampaikan ini tidak bisa maksimal ya, dalam artian untuk pembenihan ikan lele. Untuk angka keberhasilannya itu berapa bang? Untuk angka keberhasilan saya tidak bisa menjamin ya, karena semua hal yang hidup dan mati itu atas izin Allah ya. Saya tidak bisa menentukan apa yang saya sampaikan ini itu akan berhasil atau tidak di tempat teman-teman ya. Kalau tempat saya, alhamdulillah, saya dulu pernah mencoba ya, bisa, tapi kurang maksimal, menurut saya kurang maksimal ya, karena ya itu tadi, karena pakannya tidak alami, dan untuk air cepat kotor ya, dan untuk pertumbuhan larvanya pun nanti akan istilahnya itu molor ya, ataupun mundur ya, yang harusnya kita panen dalam waktu 1,5 bulan, kita molor ke 2 bulan ya. Dan juga yang perlu saya sampaikan buat teman-teman ya, jika teman-teman ingin belajar ya untuk pembenihan ikan lele, kalau modalnya mertanggung ya sedikit ya, jangan terlalu dipaksakan ya, jangan terlalu dipaksakan. Dan nanti saya akan cobalah jawab mengenai tentang modal awal dalam pembenihan ikan lele itu berapa sih. Nanti saya akan coba buat video mengenai tentang hal tersebut ya, supaya teman-teman paham, bisa ancang-ancang lah untuk pembenihan ikan lele itu modalnya berapa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman ya. Dan jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan Nusantara, salam jos.